Alhamdulillah, malam hari ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam. Buktinya dari bermiliar-miliar manusia di atas muka bumi ini, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, dan iman yang kita sempurnakan dengan ketakwaan. Semoga Allah semakin menambah keberkahan untuk kita semua, menambah kebaikan untuk kita semua, memanjangkan umur kita untuk ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, syukur kedua adalah syukur kita yang masih digerakkan hatinya, tangannya, kakinya, anggota tubuhnya untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dari jutaan kaum muslimin di Indonesia, tidak semuanya yang setiap sholat bisa sholat berjamaah di masjid. Betul apa enggak? Maka kita yang hari ini diberikan taufik oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah, layak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bisa datang ke tempat ini karena ma'unah, karena inayah, karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya meskipun kita sudah datang sholat di masjid berjamaah lalu ngaji, tidak boleh ada rasa sombong di hati kita. Tidak boleh kita merasa orang yang belum sholat di masjid, yang belum berjamaah, yang belum ikut ngaji, kok kelihatannya lebih buruk dari kita. Tidak boleh. Kita tidak boleh merasa karena sudah sholat jamaah lalu dilanjutkan ngaji, rasanya kita sudah menjadi yang terbaik. Sebab kalau ada perasaan dari kita yang merasa diri kita masih lebih baik dari orang yang di luar sana, berarti ibadah kita masih sangat tidak berarti. Ibadah kita masih sangat kosong dengan makna. Ibadah kita tidak punya ruh. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ya, karena tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semakin mengakui kehinaan diri kita, semakin mengakui kerendahan diri kita, semakin mengakui yang besar hanya Allah. Betul apa enggak? Kalau kita mau bersujud, kita ruku, kita hanya mengakui bahwa yang besar hanya Allah. Maka saat kita ruku, saat kita sujud, itu harus berefek, harus punya pengaruh setelah kita sholat. Tidak hanya saat sholat kita bersujud hanya mengagungkan Allah, tidak hanya saat sholat kita ruku dengan membaca tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tidak, tetapi di luar sholat pun kita harus hanya mengagungkan Allah. Berarti kalau kita mengagungkan Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Termasuk diri kita tidak boleh merasa lebih hebat, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sudah punya perasaan seperti ini, pasti dia tidak akan merasa sombong, dia tidak akan merasa benar sendiri, dia tidak akan pernah mengkafirkan orang lain, dia tidak akan pernah membid'ahkan orang lain, dia tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Kalau ada orang yang salah di luar sana, bagaimana Pak Ustadz? Dakwah. Apa artinya dakwah? Kita ajak kembali ila sabilil haq wa ila siratim mustaqim. Kita ajak kembali ke dalam jalan Allah, ke dalam jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan cara berdakwah itu ada aturannya. Tidak boleh berdakwah sambil maki-maki, tidak boleh berdakwah sambil mencaci, tidak boleh berdakwah sambil mengkafirkan orang lain, tidak boleh berdakwah sambil membid'ahkan orang lain. Inilah ajaran Islam. Makanya Allah sangat concern, sangat serius mengingatkan kepada kita, kalau kita sudah berdakwah, syaratnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kita sudah berdakwah, cara dakwah yang diajarkan oleh Allah adalah dengan cara yang paling bijaksana, cara yang bisa membuat hati orang terenyuh, luluh karena baiknya cara berdakwah kita.
Kalau dakwanya sambil maki-maki orang, kira-kira orang tertarik nggak sama Islam? Kalau dakwanya dengan cara menghina orang lain, kira-kira orang lain mau nggak dengan Islam? Rasulullah mengingatkan, kalau berdakwah dengan cara caci maki dan menghina, maka sesungguhnya kalian sedang menghancurkan Islam. Karena apa? Kalau kamu menghina orang lain, menghina orang yang beragama lain, pasti mereka akan menghina Islam dan menghina junjunganmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu menghina Tuhan mereka, maka mereka akan menghina Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Maka cara berdakwah kita sudah diatur. Kalau orang masih belum faham dengan cara yang arif dan bijaksana, cara yang lembut, bagaimana? Kita harus berdakwah dengan mau'izatul hasanah, dengan cara nasihat-nasihat yang baik, ngaji, taklim. Tapi ngaji dan taklimnya harus dengan cara yang baik. Kalau ngaji dan taklimnya mencaci maki, baik apa enggak? Menghinakan orang lain, baik apa enggak? Apalagi sampai menghina pemimpin, menghina ulama, menghina yang berbeda dengan dirinya, baik apa tidak? Tidak baik. Makanya kalau tidak baik berarti tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quran setelah kita berdakwah dengan cara hikmah, yang kedua bil mau'izatil hasanah, dengan cara memberi nasihat yang baik. Oh, kebetulan di luar sana banyak orang yang lebih hebat secara pemikiran. Bagaimana Islam dalam berdakwah kepada orang-orang yang sudah profesor, doktor? Islam boleh untuk mengajak debat kepada mereka. Tetapi debatnya harus dengan debat yang terbaik. Debat dengan akhlak yang mulia. Tidak boleh debat kusir. Siapkan dalil kita. Siapkan Quran kita. Siapkan hadis kita. Tafsirnya bagaimana? Syarahnya bagaimana? Rasionalitasnya bagaimana? Filsafatnya bagaimana? Jelaskan secara utuh. Debat sama mereka tentang keesaan Allah. Apakah betul Allah itu esa atau tidak? Kalau Allah esa, apa dalilnya? Kalau Allah tidak, apa dalilnya? Kita jelaskan melalui Al-Quran, melalui sunnah. Debat dengan cara yang terbaik inilah dakwah yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Bukan debat kusir, akhirnya berujung saling menghinakan, bahkan saling mengkafirkan. Na'udzubillah, saling membunuh. Sebab belakangan ini banyak model-model organisasi, model-model ajaran, model-model kelompok yang sangat mudah untuk menyalahkan orang lain. Maka insya Allah para hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaji ikhlas ngajinya karena Allah, mengharap ridho Allah, insya Allah Allah akan membukakan hati kita untuk mendapatkan pancaran nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma